Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat ridhonya, agar kita tetap dapat melaksanakan belajar dari rumah dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat berjumpa dengan Bu Yeli, yang pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi mengenai pembelajaran 3 cita-citaku menjadi anak soleh dengan subpembelajaran orang jujur disayang Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat mengetahui makna jujur dan dapat menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, siapa yang ingin menjadi anak yang soleh? Wah, hebat. Alhamdulillah, semuanya ingin menjadi anak yang soleh. Semuanya ingin disayang Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Apapun pekerjaan kita, apapun cita-cita kita, hendaklah kesolehan menjadi cita-cita dan tujuan akhir dari semua pekerjaan kita. Jika kita ingin menjadi dokter, jadilah dokter yang soleh. Jika kita ingin menjadi pedagang, jadilah pedagang yang soleh. Dan jika kita ingin menjadi tentara, jadilah tentara yang soleh. Atau jika kita ingin menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang soleh. Dan begitulah seterusnya. Karena menjadi orang yang soleh, hidupnya akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jembatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, untuk mencapai derajat kesolehan, salah satunya adalah dengan berperilaku jujur. Nah, sudah pada tahu apa arti dari jujur? Insya Allah, semuanya pasti sudah pernah mendengar apa itu jujur. Baiklah, saat ini kita akan mulai membahas mengenai materi makna jujur. Jujur artinya benar atau lurus hati. Atau dalam pengertian lain, jujur merupakan suatu perkataan atau pernyataan seseorang yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam Islam, kejujuran merupakan ukuran tertinggi dari kepribadian seorang muslim. Sifat jujur merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul yang harus kita teladani dimanapun dan kapanpun. Dengan meneladani sifat Rasul inilah sama artinya kita meneladani iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk memahami lagi mengenai makna jujur, Ibu akan bercerita mengenai kejujuran di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan judul kisahnya Sa'ad bin Amr, seorang penghuni surga. Dari Anas bin Malik diceritakan, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk berbincang-bincang bersama para sahabatnya di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Sebentar lagi seorang penghuni surga akan masuk kemari." Semua mata pun tertuju ke pintu masjid dan pikiran para sahabat membayangkan seorang yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang pria dengan air wudhu yang masih membasahi wajahnya. Apakah gerangan keistimewaan orang itu sehingga ia mendapat jaminan surga? Para sahabat bertanya dalam hati tanpa berani mengungkapkan keheranan mereka pada penghuni surga tersebut. Keesokan harinya, peristiwa yang sama pun berulang lagi hingga hari ketiga. Kemudian
Abdullah bin Amr bin As adalah seorang putra gubernur yang memberanikan diri untuk mengikuti kegiatan sehari-hari si penghuni surga. Ia menawarkan diri untuk ikut menginap di rumah seorang penghuni surga tersebut selama 3 hari. Wahai saudaraku, bolehkah aku menginap di rumahmu selama 3 hari? Kemudian, penghuni surga tersebut sangat senang dan memperbolehkan Abdullah menginap di rumahnya. Ternyata penghuni surga tersebut bernama Sa'ad bin Amr bin As. Selama 3 hari itu pula, Abdullah memperhatikan, mencermati, dan mengintip perilaku dan kegiatan sehari-hari Sa'ad bin Amr. Namun, yang didapatinya, Abdullah tidak mendapati perilaku atau hal-hal yang aneh yang menjadikan Rasul menyebutnya seorang penghuni surga. Kemudian, Abdullah mengamati kegiatannya seperti sholat malam, berpuasa, sedekah, belanja ke pasar, sama seperti orang mukmin pada umumnya. Di hari ketiga, Abdullah bin Amr memberanikan diri untuk bertanya pada penghuni surga tersebut atas pernyataan Rasul terhadap sebutannya sebagai penghuni surga. Wahai saudaraku, apa yang membuat Rasul menyatakan bahwa engkau adalah penghuni surga? Kemudian Sa'ad pun menjawab bahwa apa yang engkau lihat itulah yang saya lakukan. Hanya ditambah sedikit lagi, yakni saya tidak pernah iri terhadap orang lain atas nikmatnya, dan saya tidak pernah pula berdusta dalam melakukan segala kegiatan saya. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak, dari kisah penghuni surga tersebut, dapat kita ambil hikmahnya bahwa jika seseorang mampu beristiqomah dalam kejujurannya, maka Allah akan memberikan jaminan surga untuknya. Begitu pula dengan kita, jika kita mampu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunia dan akhirat. Anak-anak sekalian, perlu diketahui bahwa kejujuran di zaman sekarang adalah menjadi suatu barang yang sangat langka. Sulitnya seseorang bersikap jujur membuat ia tidak mampu bertahan dalam kejujurannya. Jika sudah demikian, maka ia tidak akan bisa membiasakan diri dalam bersikap jujur kepada orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah membiasakan diri bersikap dan berkata jujur dimulai dari sejak dini. Dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ayat tersebut menjadi penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya orang mukmin mampu bersikap takwa kepada Allah dan senantiasa berkata jujur dalam segala hal. Karena kejujuran itu adalah salah satu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, dalam perilaku jujur terdapat 3 bentuk perilaku jujur yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1 adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, jujur kepada orang lain. Dan yang ketiga, jujur terhadap diri sendiri. Nah, marilah kita bahas satu persatu mengenai bentuk jujur yang sudah Ibu sebutkan tadi. Yang pertama,
bentuk jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jujur dengan cara melaksanakan kita beribadah kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, seperti sholat, berpuasa, sodako, dan ibadah yang lain tanpa ingin dilihat oleh orang lain. Kemudian, bentuk jujur yang kedua adalah jujur kepada orang lain, yakni jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya seperti mengembalikan sisa uang jajan kepada orang tua, belajar bersungguh-sungguh, tidak curang dalam bermain, atau mengembalikan barang milik orang lain. Dan bentuk yang ketiga adalah bentuk jujur terhadap diri sendiri. Contohnya, tidak mencontek pada saat ulangan atau ujian, mengakui kesalahan jika memang bersalah, atau membayar makanan sesuai harga di kantin kejujuran. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari bentuk-bentuk jujur yang harus senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, setelah tadi kita menyimak mengenai makna jujur dan bentuk-bentuk perilaku jujur, maka kita dapat mengambil manfaat-manfaat dari kejujuran itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, kita akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, disayangi oleh orang tua dan guru. Dan yang keempat, disukai banyak teman. Dan yang terakhir, yang kelima, kita akan dipercaya oleh banyak orang. Nah, siapa di antara kalian yang ingin mendapatkan kebaikan dari kejujuran tersebut? Alangkah bahagianya jika kita seorang muslim mendapatkan keberuntungan-keberuntungan tersebut. Oleh karena itu, marilah mulai dari sekarang kita meniatkan dalam hati, mentekadkan dalam sikap untuk selalu berbuat jujur demi menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan berpantun untuk menambah motivasi kalian dalam berbuat jujur. Pagi-pagi makan bubur, belinya di Salatiga. Jika kita jadi anak jujur, kelak nanti pasti masuk surga. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baiklah anak-anak yang soleh dan solehah, setelah tadi kita menyimak materi mengenai makna jujur dan contoh-contoh perilaku jujur, maka tugas pembelajaran kita hari ini silahkan kalian perhatikan dan kerjakan soal-soal latihan berikut. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi motivasi kalian untuk dapat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat terus belajarnya di rumah. Sampai jumpa dengan Ibu. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.